Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, pada kesempatan mata kuliah Government and Public Relation Affair kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan, pengaduan, dan pelayanan publik ya. Jadi ketika mengingat kembali tentang peran-peran government PR, yaitu mengelola komunikasi dan informasi di lembaga-lembaga publik khususnya pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, yudikatif maupun lembaga-lembaga publik lainnya yang dibentuk oleh pemerintah, maka kita akan mendiskusikan sekali lagi tentang pengelolaan pengaduan layanan publik. Ini menjadi salah satu tugas yang sangat penting sekali. Baik, nah untuk mendiskusikan topik itu saya akan mengawalinya dengan landasan hukum ya. Nah sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah landasan hukum, kemudian konsep dasarnya, hak dan kewajiban ya terkait dengan pengaduan publik ini, pengaduan layanan publik ini, kemudian sarana dan prasarana terkait dalam pengaduan layanan publik, dan yang terakhir adalah bagaimana mekanismenya. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu kebijakan atau landasan hukumnya. Tentu ya, karena kita adalah government PR, peran-peran kita harus sering banyak membaca kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah ya, itu menjadi landasan kita untuk bekerja. Nah yang pertama terkait dengan pengelolaan layanan publik itu ada dua hal yang perlu rekan-rekan mahasiswa baca. Nomor satu adalah yang perlu dibaca adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 76 tahun 2013, dan kemudian yang kedua adalah Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Nah, saya akan memulai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 ya. Nah, kita lihat di pasal 36 dan pasal 37 secara eksplisit itu menjelaskan tentang bagaimana kewajiban ya pemerintah untuk memberikan layanan publik. Nah, di situ dijelaskan penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan di pasal berikutnya itu adalah pembentukan sarana pengaduan dan penugasan kepada pengelola pengaduan ya. Pengaduan apa? Pelayanan publik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar, dan adil ya. Jadi ada dua hal ya. Tadi yang pertama adalah siapa itu penyelenggara layanan publik dan apa kewajibannya. Kemudian tujuannya apa? Kenapa pemerintah perlu menyediakan pengaduan untuk layanan publik? Itu yang menjadi landasan hukum di Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 ya. Nah, terus kita akan melihat pada ini Peraturan Presiden ya nomor 76 tahun 2013. Jadi setelah undang-undang kan harus diturunkan dalam Perpres. Ini di pasal 1 ya, di pasal 1 juga dijelaskan bahwa apa itu yang dimaksud dengan pengelolaan pengaduan? Yaitu kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Nah, di pasal 1 itu ada beberapa ayat yang bisa kita baca. Selain menyediakan apa itu pengelolaan pengaduan, kemudian di sini siapa pengelolanya itu disebut. Kalau pengelola itu disebut dengan pengelola adalah pejabat, pegawai, atau orang yang ditugaskan oleh penyelenggara untuk mengelola pengaduan masyarakat pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di pasal 1 ini juga disebutkan bahwa siapa pengadu gitu ya. Kalau tadi adalah pengelola, nah sekarang pengelola layanan publik, kalau sekarang adalah siapa yang mengadukan itu adalah semua pihak atau seluruh pihak, yaitu warga negara ataupun penduduk, baik yang bisa perorangan, bisa kelompok maupun badan hukum
yang menyampaikan pengaduan kepada siapa? Kepada pengelola pengaduan pelayanan publik ya. Jadi di pasal 1 itu kita sudah mendiskusikan 3 hal. Yang pertama, apa itu pengelolaan pelayanan publik, kemudian siapakah ya penyelenggaranya, dan yang ketiga adalah siapakah yang menyampaikan aduan ya, tadi baik individu, kelompok maupun badan usaha atau badan hukum seperti itu. Nah, pasal selanjutnya kemudian menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pengaduan. Nah, pengaduan ini di dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 disebutkan penyampaian keluhan yang disampaikan oleh pengadu kepada siapa? Kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Karena kan ada standar-standar pelayanan publik itu kan ada layanannya ya, ada standarnya. Nah itu kalau tidak sesuai, maka pengadu itu memiliki hak untuk mengadukan kepada pengelola ya, pengelola layanan publik itu, atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Jadi tidak hanya keluhan, tetapi kalau ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh penyelenggara maupun penyelenggara itu lalai, itu pengadu boleh menyampaikan ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan standar pelayanan publik? Yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas layanan publik. Jadi ada tolok ukurnya, ada standarnya sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat, sehingga layanannya kan harus tadi berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan dapat diukur. Nah, konsep yang lain terkait dengan pengaduan layanan publik itu adalah sarana prasarana ya. Apakah sarana pengaduan? Sarana pengaduan itu didefinisikan sebagai tempat atau ruangan dan segala kelengkapan yang disediakan secara khusus untuk menerima pengaduan dari pengadu atau penerima pelayanan. Tentu kalau bicara tentang sarana prasarana dalam konteks digital, kemarin kita sudah belajar e-government ya. Sarana prasarana itu tidak selalu harus ruang, tetapi juga termasuk mekanisme-mekanisme pengaduan, yaitu dengan menggunakan elektronik government tadi ya, menggunakan sistem-sistem yang disediakan oleh penerima atau pengelola pengaduan masyarakat seperti itu. Baik, setelah itu, setelah kita mempelajari tentang konsep-konsep dasar ya, konsep-konsep dasar terkait dengan pengelolaan pengaduan di pemerintah, maka bagi government PR itu juga perlu tahu apa sebenarnya hak dari pengadu, istilahnya pengadu ya, dan kewajiban penyelenggara. Haknya dulu. Nah, ini di pasal berikutnya, pasal 2. Dalam pengelolaan pengaduan, maka di sini kita mulai dengan penyelenggaraan ya. Siapa sih kewajiban penyelenggara? Ada sekitar 6 ya yang harus dipenuhi, misalnya mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola pengaduan. Di mana sih? Jadi orang kalau mau mengadukan itu juga tahu alamatnya di mana kan gitu. Kemudian harus mensosialisasikan bagaimana mekanismenya dan prosedurnya, baik yang offline langsung datang maupun yang online dengan sistem-sistem pengaduan yang dibentuk atau dibangun oleh penyelenggara. Kemudian dia harus menerima, menanggapi dan memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan dari pengadu. Nah, kewajiban apa yang lainnya adalah tentu dia menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain. Misalnya harus ke dinas yang lain, dia wajib menyampaikan, misalnya ke dinas pendidikan atau dinas kesehatan kalau dia tidak memiliki kewenangan misalnya, atau ke pengaduan itu misalnya ke kejaksaan ya, atau ke pengadilan negeri, pengadilan agama, bukan menjadi wewenangnya misalnya. Ini adalah di eksekutif. Nah, pengaduan ini dari eksekutif ini atau dari pengadu itu
yang harusnya ke yudikatif tadi ya, misalnya pengadilan agama, kejaksaan, pengadilan negeri masuk ke kita. Nah, kita pengelola pengaduan ini wajib menyampaikan kepada penyelenggara yang berwenang ya. Kemudian juga perlu membuat pelaporan dan juga melakukan pemantauan atas pengelolaan pengaduan ini. Itu yang harus yang menjadi hak dan kewajiban tadi ya, termasuk di sini adalah kewajiban dari penyelenggara. Nah, kemudian apa itu sarana pengaduan? Kalau tadi kita sudah bicara tentang sarana pengaduan. Nah, artinya bahwa penyelenggara tadi kan wajib untuk menyediakan sarana pengaduan. Nah, di sini dia juga harus kan di dalam peraturan presiden ini, di dalam instruksi presiden tadi sudah disebutkan juga bahwa harus memperhatikan kebutuhan khusus. Nah, ini kelompok-kelompok atau saudara-saudara kita yang difabel atau kelompok-kelompok rentan itu juga harus mendapatkan harus mendapatkan perhatian. Oleh karena itu sarana juga harus lengkap ya, misalnya akan pengaduan online ada enggak layanan misalnya dengan huruf braille misalnya seperti itu, atau hanya dengan suara tidak perlu mengetik itu. Untuk kemudian kalau misalnya yang jaraknya jauh-jauh yang di remote area, apakah pemerintah menyediakan fasilitas khusus bentuknya jemput bola. Nah, hal-hal seperti itu, sarana prasarana itu juga harus memperhatikan kebutuhan khusus seperti itu ya. Nah, kemudian pada pasal selanjutnya juga terkait dengan kewajiban ini harus ada formulir-formulir atau semua sarana prasarana yang harus disediakan. Kalau dulu kan misalnya ada kotak pengaduan kita datang, tapi sekarang kan sekali lagi kotaknya bisa WhatsApp, bisa email gitu ya, bisa bentuk-bentuk yang lain selain mungkin datang. Mungkin juga bisa kerjasama dengan, kalau di tingkat desa kan bisa lewat desa ya, untuk nanti kemudian disampaikan seperti itu. Ini saya kira pemerintah juga harus fleksibel ya, apalagi dalam situasi pandemik juga harus fleksibel membuka ruang seluas-luasnya agar sistem pengaduan itu dikelola dengan cara baik, dengan memperhatikan kondisi pandemik, dengan memperhatikan kebutuhan khusus para para pemakai atau para situasi dari pengaduan ya, seperti itu. Nah, juga terkait dengan mekanisme. Sekarang kalau terkait dengan mekanisme, gimana mekanisme pengelolaan pengaduan? Sekali lagi, penyelenggara wajib menyediakan gimana mekanismenya pengelolaan pengaduan seperti itu ya. Nah, misalnya mulai diterima, kemudian jadi alurnya ya, mekanisme termasuk alurnya. Misalnya kalau di kebijakan ini disebutkan bahwa akan ada penerimaan pengaduan, kemudian ada pencatatan, setelah itu baru ditelaah, setelah itu disalurkan pengaduannya, dan kemudian baru diselesaikan pengaduannya. Nah, ini beberapa SOP yang harus dilakukan, bahwa mekanisme-mekanisme ini juga harus diketahui oleh para pengadu. Siapakah itu? Yaitu seluruh warga negara Indonesia maupun seluruh penduduk Indonesia. Nah, penyelesaian pengaduan dan tindakan korektif juga harus terbuka ya bagi publik, dan harus diinformasikan kepada masyarakat bagaimana pengaduan-pengaduan itu sudah diselesaikan ya, apalagi dengan menggunakan e-government ya, semua serba online, harus diumumkan. Kalau toh misalnya tidak bisa online, itu juga harus disediakan pengumuman-pengumuman sehingga masyarakat juga bisa mengakses ya, karena sebuah negara yang demokratis itu harus semakin mendekatkan kepada antara penyelenggara pengaduan, pengelola pengaduan dengan pengadu, dan juga mekanismenya juga harus transparan ya, seperti itu. Nah, kemudian hal yang juga menjadi ini penting, bagaimana kewajiban dan larangan pengelola. Kalau nanti teman-teman ya yang mengambil mata kuliah ini juga menjadi government PR, juga harus tahu, kalau nanti akan belajar tentang etika PR ya. Nah, di sini pertama harus empati, hormat, santun, dan tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan. Ini prinsip yang penting dalam kita menjadi pelayan masyarakat ya, teman-teman semua. Kemudian hal yang lain adalah cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif ya. Tadi kan juga tanpa pamrih juga tidak boleh memungut biaya. Kalau memang gratis ya jangan kita memungut biaya, kan seperti itu.
Kemudian juga perlu menjamin identitas pelapor ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai nanti orang yang melaporkan menjadi takut, setelah itu diintimidasi gitu ya. Ini harus disampaikan terus bahwa akan dijaga kerahasiaannya. Juga perlu ada penjelasan secara transparan tentang perkembangan proses pengaduan yang ditangani sehingga orang menjadi tahu. Nah, yang kemudian juga perlu mengedepankan prinsip independensi dan profesionalitas. Ingat, prinsip yang lain juga adalah kita harus memperhatikan kelompok berkebutuhan khusus dan kelompok rentan ya. Jadi itu beberapa prinsip teman-teman semua ya, rekan-rekan mahasiswa semua yang harus dipahami bahwa salah satu tugas yang harus dilakukan adalah mengelola pengaduan. Ini adalah sistem feedback, sistem umpan balik yang harus dilakukan. Dalam sebuah negara demokratis itu harus dilakukan. Nah, siapa yang akan berperan? Ini adalah government PR yang bertugas untuk mengelola informasi dan komunikasi di pemerintah. Jadi itu teman-teman mahasiswa sekalian terkait dengan bagaimana pengelolaan pengaduan yang ada di pemerintah dan badan-badan publik baik eksekutif, yudikatif dan legislatif, terutama adalah ini nanti juga untuk badan-badan eksekutif ya, di mana teman-teman menjadi PRO-nya atau government PR. Kita sudah belajar tentang apa itu pengaduan, konsep-konsepnya apa, mekanismenya seperti apa, hak dan kewajiban seperti apa, termasuk sarana dan prasarana apa yang harus disediakan. Demikian teman-teman semua, kita sudah belajar dengan baik. Silahkan belajar lebih dalam lagi dengan membaca undang-undang dan instruksi presiden yang sudah saya sampaikan tadi secara lebih detail. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.